info dari kru di atas mereka masih tertahan. Nah, keren 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 keren. Nah, halo semuanya, berjumpa lagi di channel Raf Production, channelnya penggemar bus Sulawesi. Nah, sekarang kita berada di kota Mamuju nih teman-teman. Kemarin kita dari kota Makassar ke kota Mamuju itu naik PO bus aneka transport seperti itu. Dan sekarang di subuh hari ini di jam 4, mau jam 4 ini, dari kota Mamuju kita akan berangkat ke kota Palu, naik PO Damri seperti itu, salah satu perusahaan negara dengan slogan solar negara seperti itu. Nah, kenapa kita berangkat subuh hari dari Mamuju? Karena untuk bus atau big busnya belum ada trayek dari Mamuju ke kota Palu langsung. Jadi kita harus nunggu bus yang dari arah Makassar yang lewat di Mamuju. Terus kita naik dan sama-sama ke kota Palu gitu. Jadi sampainya bus dari arah Makassar ke kota Mamuju itu dia subuh hari atau pas di pagi hari sih, seperti itu kalau lambat di Makassar gitu. Dan tadi saya telepon krunya, itu ada hambatan di gunung, di jembatan Bolong seperti itu, karena ada truk yang melintang dan gagal nanjak. Ya semoga saja lancar-lancar, karena tadi infonya bus-bus di arah Palu itu belum bisa lewat gitu. Ya semoga bisa lancar, selamat sampai di tujuan. Oke, nah tetap ikutin terus perjalanan Tribus Sulawesi sampai selesai di trip terakhir ini. Nah, sekarang itu sudah jam 5 lewat, jam 5 subuh teman-teman. Dan info dari kru di atas mereka masih tertahan. Dan sampai sekarang ini di daerah Mamuju belum ada kendaraan yang lolos di atas. Entah mobil ataupun apapun itu belum ada yang lolos. Jadi semuanya masih tertahan di atas di jembatan Bolong. Kayaknya kita berangkat pagi nih. Aduh, semangat teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi kita masih di Pertamina Karema, kota Mamuju. Jadi kita di sini sudah dari jam 3 subuh menunggu bis. Ternyata masih ditahan di gunung, masih belum bisa lolos dan lewat. Ini sekarang sudah mau jam 8. Ya, masih stay di sini. Nggak tahu kapan ini bisnya bisa lolos dan bisa lewat di jembatan Bolong. Ya semoga enggak terlalu siang juga sih. Aduh, menunggu. Dan saya itu tidur di kursi Pertamina. Ada daripada takutnya tidur di rumah keterusan dan tidak dengar menelpon supirnya, jadi ya ketiduran di Pertamina. Semangat. Nah teman-teman, tadi kita baru telepon sama kru bisnya. Jadi alhamdulillah mereka sudah mulai jalan, sudah mulai lolos dari jembatan Bolong. Dan kita tadi sudah disuruh menunggu di Pertamina Karema atau Pertamina Cimbuang lah, seperti itu. Dan sekarang ini kita lagi nunggu bisnya untuk singgah kita gitu. Oke, Bang Andi, thanks ya, sudah ditemani. Nah, sana bis kita, bis Damri,
Nah, alhamdulillah di jam 12 kurang 4 menit, bus yang kita tunggu dari semalaman akhirnya datang juga nih. Dan kita disambut dengan teloletnya. Dan ya, langsung kita naik ke dalam. Bye-bye abangku, terima kasih telah menemani. Oke. Ayo. Oke. Tepat di jam 11 lewat 57 menit, kita diberangkatkan dari kota Mamuju. Dan sekarang kita mulai meninggalkan kota Mamuju. Dan itu di sebelah kanan ada bus Bintang Prima yang lagi ngantri solar. Wah, cukup panjang juga yang ngantrinya. Ciri khas kalau kita datang ke kota Mamuju, entah itu dari arah Makassar ataupun dari arah kota Palu, itu lika-likunya banyak banget. Maksudnya jalan itu sebelum masuk ke kotanya itu banyak banget ikung-ikungnya gitu. Dari arah jalur 2 kita belok kanan ke arah kota Palu. Kalau kita belok kiri kita itu ke arah bandara kota Mamuju, teman-teman. Nah teman-teman, jadi tidak lama selepas kota Mamuju kita singgah di rumah makan nih untuk melakukan servis makan siang seperti itu. Dan kita makan siangnya di rumah makan Fadilah di daerah Kabuloa gitu. Asli sih, dari jam 3 subuh saya tunggu ini bis. Nanti mau jam 12 baru dijemput, baru disinggah. Aduh, perjuangan sih. Dan tadi dari Mamuju saya lihat rivernya satset jam mepet bosku. Oke, jadi beginilah suasana makan di rumah makan Fadilah ini. Saya sudah beberapa kali sih makan di sini. Lalu kayaknya terakhir naik Neotrans hingga di sini. Gitu. Nah, jadi kita sudah makan siang. Saya tadi makannya ikan bakar, bayarnya 30.000. Oh iya, ini Neotrans tadi baru masuk. Jadi kita di warung makan berdua ya. Neotrans Transline yang nomor 24. Gitu. Oke. Dan tadi saya tanya sama drivernya, masih banyak bis-bis dari arah Makassar masih di belakang. Ada Katulistiwa, Borlindo, Karisma, dan lain-lain. Begitu. Jadi salah satu yang pertama lolos itu Damri, Neo dengan Borlindo yang depan tadi gitu. Oke, setelah makan siang kita lanjut lagi perjalanan. Nah, kita review sedikit bus yang kita naiki. Jadi bus yang saya naiki dari Mamuju ke Kota Palu, bus dari Damri teman-teman. Dan bus ini dia memakai bodi Discovery by Laksana dan dibekali sasis Hino RK260 suspensi per begitu. Jadi dia belum air suspension teman-teman. Dan ini AC.
Dia AC teman-teman. Terus kalau kita masuk ke dalam, seperti ini tampilannya. Jadi bus ini dia non leg rest. Jadi untuk fasilitasnya itu hanya kursi, armrest. Terus kursinya juga sudah bisa di reclining seat atau bisa direbahkan ke belakang seperti itu. Cuma ini dia non leg rest ya. Jadi tidak ada sandaran untuk kaki begitu. Nah, untuk di bagian atas itu ada louver AC, ada lampu seperti itu. Dan untuk di bagian atas ada sound system dan bagasi buat penyimpanan barang seperti tas-tas kecil. Dan di bagian belakang sana itu ada WC. Itu enggak tahu itu WC-nya itu masih berfungsi atau enggak. Seperti itu. Dan itu di belakang sana itu juga ada barang-barang, paket-paket juga. Ya, inilah tampilan dari bus Damri yang kita naiki menuju ke Palu teman-teman. Dan ini single glass ya. Jadi pandangan los ke depan. Dan untuk jarak dari seat saya di nomor 2 ke depan mentok sini itu masih cukup luas. Jadi bisa taruh tas juga di sini. Dan kita disediakan gorden untuk menghalau sinar matahari di sini. Dan oh ya, di samping sini itu ada colokan buat ngecas ya. Tapi hanya satu. Nanti ganti-gantian gitu. Dan di tengah sini juga ada armrest teman-teman. Untuk memisah gitu. Biasanya kan sini kan, tapi dia di tengah-tengah armrestnya. Gitu. Ya. Yap, seperti ini bus yang kita naiki, bus Damri. Nah teman-teman, jadi di sini sudah ada beberapa unit, ada 3 unit di warung ini. Ada bus kita Damri, ada Neotrans, Transline, Ropin 24. Ini dia menggunakan Mercy berapa ya? 1526 kah? Kalau ada Lento di komen ya. Terus ada Cahaya Solo, dia menggunakan sasis 1521 intercooler teman-teman. Asik sih, gokil ini. Dan ini dia non AC. Itu banyak paket tuh, banyak kirim-kiriman paketan. Dan lain kali harus cobain naik bus ini. Dan bus ini rutenya Topoyo ke Makassar, non AC. Tarifnya tadi saya tanya 180.000 non AC, 200 yang AC. Nah, begitu bentuk dalamnya, bagian road driver. Gokil sini, mantap. Nah, oke teman-teman, jadi sekarang kita bersiap berangkat lagi menuju ke arah Palu. Dan kita sudah makan siang di rumah makan Fadila ini. Oke, perjalanan cukup panjang bagi bus-bus ini teman-teman, karena semua unit ini tertahan di Jembatan Bolong dari subuh sampai siang teman-teman. Asli gokil sih, salut sama para kru-krunya. Oke, dan bagi kamu semua tetap ikutin terus perjalanan Tribun Sulawesi di Ram Production. Oke, sampai selesai. Tidak bermain toh, tidak bermain toh. Nah teman-teman, jadi sekarang itu ada lagi kendala. Itu di bagian snellingnya itu agak susah masuk. Jadi sementara diperbaiki. Ya semoga saja tidak lama sih, karena sudah banyak waktu yang terbuang dari
tertahan jembatan bolong karena longsor, dan ini lagi. Semoga enggak terlalu lama. Semangat. Nah, tadi kru bisnya minta tolong ke kami para penumpang untuk turun dulu sembari bis ini diperbaiki karena AC-nya itu mau dimatikan gitu. Ya, semoga saja tidak terlalu lama dan cepatnya bisa diperbaiki lah. Amin, amin. Oke. Nah, ini baru tiba Sinar Wahyu Trans ke arah Tokoyo dari Makassar. Ini dia juga lambat masuk, kayaknya sempat tertahan di jembatan bolong. Dan kita masih sementara perbaikan unit. Ya, semoga saja bisa cepat diperbaiki. Amin. Dan cepat sampai dan selamat di Kota Palu. Bus Cahaya Bone adalah bus yang kedua terakhir yang meninggalkan rumah makan ini, teman-teman. Dan sepertinya bus kita belum ada tanda-tanda untuk selesai diperbaiki. Ya, semoga saja sih bisa cepat diperbaiki karena ini sudah mau malam, sudah mau maghrib. Dan takutnya kita sampai di Kota Palu itu tengah malam sekali ataupun di subuh hari. Karena akan susah dari terminal mencari angkutan buat kita mau lanjut ke kota lain. Nah, itu akhirnya bus kita sudah selesai diperbaiki dan kita dipersilakan untuk masuk ke dalam. Waduh, sudah mau jam 5. Paling sampai di Palu ini agak subuh sih. Kalau bukan paling cepat tengah malam ya subuh. Oke, semangat teman-teman. Tetap semangat aja. Wah, itu ada Surya Indah itu. Dari Pasangkayu menuju Masamba. Wah, gila sih. Keren. Gokil. Situ banyak air. 11 malam harus tidur 3 jam. Nah, jadi kita kembali melanjutkan perjalanan dari rumah makan Fadilah tadi. Dan ini sekarang kita masih di Kabupaten Mamuju dan ini masih panjang sekali perjalanan untuk sampai ke Kota Palu. Ya, saya perkirakan kita akan sampai tengah malam sekali ataupun sampai subuh hari di Kota Palu. Tapi tetap semangat. Yang penting selamat sampai tujuan. Di rumah kok. Tidak, yang di situ siapa yang ngurus? Yang di rumah. Yang di situ, di Lukang, di Bijakan. Iya.
Nah, itu ada bis Neotrans yang sedang menepi. Kayaknya lagi ada masalah di bis ini, teman-teman. Dan itu ada juga Neotrans dari arah Kota Palu, kayaknya mau bantuin untuk mengatasi masalah di bis Neotrans yang itu tadi. Dan sekarang kita lagi konvoy bareng bersama bus Cahaya Bone. Kalau di ujung masjid ujung ada parkiran. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di Tokoyo. Ini ada Cahaya Bone juga. Sekarang kita beli gorengan dulu karena sebentar ini kita ada singgah lagi warung untuk makan malam. Jadi ya maklumlah, karena kita juga sudah terlambat waktu dan terpaksa kita beli gorengan buat pengganjal makan malam sampai tengah malam atau subuh lah, seperti itu. Oke, tidak apa-apa, tetap semangat kembali. Oke teman-teman, kita sudah beli gorengan buat pengganjal makan malam. Ini ada Neotrans yang tadi. Oke, kita kembali ke bis kita. Bus Cahaya Bone mencoba menyalip dua truk yang ada di depannya saat ditanjakan, dan kita pun mengekor di belakangnya. Dan ini cukup bahaya sih sebenarnya, karena ditanjakan dan mencoba menyalip dua truk sekaligus. Tapi tetap selalu hati di jalan lah.
Nah teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di Pasangkayu. Jadi ada beberapa penumpang yang lapar dan itu beli nasi kuning buat mengganjal. Ya paling kita masuk Palu itu jam 3. Jam 3-an lah kita masuk Palu. Dan ini perdana dalam naik bis itu ke Palu, sampainya subuh. Aduh, semangat, banyak ujian di jalan. Beras kecuali Palu, Cok. Beras. Palu. Kemana? Di Oh iya. dengan domain sama Siapa tadi tuh? Mana? Ada. Setengah 2 kasih nanti. Tanya, tapi kalau lebih nyari dari belakang ini habis. Setelah menuruni tanjakan ganti, di pertigaan di sini kita belok kanan menuju ke arah Kota Palu. Kalau kita belok kiri, kita ke arah ibu kota Kabupaten Donggala. Dan di sini saya udah ngantuk berat sekali teman-teman, jadi izin saya butuh tidur sedikit. Oke. Nah, di sini saya turun ini masih setengah sadar, masih blank di kepala, masih pusing. Tapi kita harus cepat ambil videonya sebelum bisnya pergi dari terminal. Nah, alhamdulillah kita sampai juga di Kota Palu, teman-teman. Tadi ketiduran, jadi pas di
berhenti bisnya di sini baru terbangun. Yang sekarang sudah jam 3 lewat berapa? 3 lewat 4. Jam 3 subuh lewat 4 menit kita sampai di kota Palu. Dan ini pengalaman saya sampai di Palu subuh hari. Asli sih. Wah. Kayak lama di jalan. Di masa berangkatnya dari Mamuju. Kalau lihat dari Makassar asli sih lebih lama lagi. Nah teman-teman, alhamdulillah kita sampai di Palu dengan aman dan selamat teman-teman. Dan meskipun banyak banyak hal-hal yang membuat kita lama sampai, tapi itu tetap dinikmati semuanya. Oke, demikian saya sampai di Palu bersama Damri menutup semua rangkaian perjalanan kita dari hari-hari kemarin seperti itu. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mengikuti perjalanan dari awal sampai dengan trip kali ini seperti itu. Terima kasih banyak. Dan semoga kita sampai ketemu lagi di trip-trip selanjutnya. Oke? Dan tetap ikutin terus perjalanan Trip Bus Sulawesi di Ram Production, channelnya penggemar bus Sulawesi.